Konflik Suriah telah membawa petaka bagi warga sipil yang sebagian besar nasibnya berada di tangan rezim Assad dan sekutu. Meski angka korban telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Suriah masih terjadi di wilayah barat laut negeri itu, setidaknya di 2 wilayah, yakni Idlib dan Aleppo. Rusia yang notabene-nya merupakan pendukung rezim belum lama ini melakukan serangan ke barat laut Suriah sebagai apa yang disebutnya peringatan kepada oposisi. Tidak hanya itu, serangan Rusia ini juga disebut-sebut bertujuan untuk mengirim pesan kepada Amerika Serikat yang juga merupakan pendukung oposisi di Suriah. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan Rusia kali ini? Berikut ulasan lengkapnya. Jet tempur bombardir lokasi pemberontak. Pesawat tempur Rusia terpantau mengebom wilayah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak, melukai orang-orang dan merusak fasilitas penting berturut-turut sejak Senin 14 Oktober 2024. Mengutip New Arab, pesawat-pesawat itu melancarkan total 11 serangan pada hari Selasa yang menargetkan wilayah di Provinsi Latakia, Idlib, dan Hama. Syria TV yang berafiliasi dengan situs itu kemudian melaporkan serangan tersebut dilancarkan oleh 6 pesawat Sukhoi 24 dan Sukhoi 34 Rusia, sementara beberapa pesawat tanpa awak terbang di atasnya. Pertahanan sipil Suriah yang dikenal sebagai White Helmets mengatakan bahwa warga sipil terluka dan kebakaran terjadi ketika pesawat Rusia menyerang pembangkit listrik Klani di Ain al-Zarqa di Provinsi Latakia. Sebelumnya, pesawat tempur Rusia juga melakukan 25 serangan udara di Suriah Barat Laut setelah tempat penggergajian kayu, bengkel furnitur, serta pengepres zaitun di pinggiran kota Idlib menjadi target. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, militer Rusia yang bersekutu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad belum mengomentari penyerangan di Idlib. Peringatan bagi oposisi Suriah. Perang di Suriah merupakan situasi yang sangat rumit, dalam artian tidak sesederhana satu sisi melawan sisi yang lain. Banyak kelompok yang memiliki tujuan berbeda, di mana beberapa di antaranya didukung oleh Al-Qaeda dan ISIS. Secara teori, Rusia ada untuk melawan ISIS. Namun dalam praktiknya, mereka juga menyerang pemberontak anti-Assad lainnya, tak terkecuali yang didukung oleh Barat. Media pro-rezim mengatakan serangan pada hari Senin merupakan peringatan bagi pasukan oposisi Suriah, menyusul adanya spekulasi bahwa pasukan oposisi berencana menyerang pasukan rezim. Dalam hal ini, oposisi mengambil keuntungan dari kemunduran yang dialami Hizbullah, sekutu utama rezim di Lebanon, setelah Israel melenyapkan sebagian besar pimpinan tertingginya. Di sisi lain, eskalasi Rusia di Suriah baru-baru ini disebut bertepatan dengan kunjungan delegasi PBB ke wilayah itu. Dr. Abdullah Al-As'ad, dekan Fakultas Ilmu Politik di Universitas Al-Ahliyah, kemudian menyebut tindakan Rusia yang menargetkan lokasi tempat delegasi PBB berada bertujuan untuk mengirim pesan kepada Amerika Serikat. Sebagaimana Syrian Observer mencatat, Moskow disebutnya mengisyaratkan ketidakpedulian terhadap resolusi PBB, sekaligus menegaskan bahwa AS bukanlah satu-satunya pembuat keputusan di Suriah. Dr. As'ad juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin berupaya meniru taktik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sebelumnya telah menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Ia menekankan bahwa Moskow bersedia melanggar hukum, piagam, dan perjanjian internasional. Peningkatan eskalasi di Idlib. Awalnya perang Suriah merupakan bentuk protes masyarakat terhadap pemerintahan. Namun seiring berjalannya waktu, aksi ini berkembang menjadi perang sipil atau perang saudara. Adapun Idlib menjadi wilayah terakhir yang dikuasai pemberontak di Suriah setelah 12 tahun dilanda perang. Di sana, lebih dari 3 juta penduduk menolak untuk hidup di bawah pemerintahan otoriter sang presiden Bashar al-Assad. Nah, hal inilah yang kemudian membuat kawasan tersebut senantiasa rentan dari waktu ke waktu. Sebenarnya, Idlib telah mengalami eskalasi militer yang nyata oleh pasukan rezim selama berminggu-minggu. Tetapi intensitasnya telah meningkat secara signifikan dalam 3 hari terakhir.
Terbaru pada Rabu malam, pesawat tempur Rusia mengintensifkan pengeboman di provinsi Idlib mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Menurut Observatorium Militer, 3 jet Rusia melancarkan serangan ganda terkoordinasi di berbagai desa dan kota di seluruh Idlib menggunakan rudal vakum dan rudal kejut. Berdasarkan pengakuan penduduk setempat yang dikutip Syrian Observer, ledakan dahsyat terdengar di seluruh provinsi termasuk di kota Aldana, Atmeh, dan Sarmada di dekat perbatasan Suriah Turki hari itu. Faksi-faksi oposisi telah bersiap. Berhubung konflik kompleks Suriah melibatkan beberapa negara, kelompok pemberontak, hingga organisasi teroris, maka hanya dibutuhkan sedikit pergerakan untuk memancing pihak lain turut serta. Ketika pasukan pro-rezim bertindak misalnya, oposisi dari ruang operasi Al-Fateh Al-Mubin menyatakan kesiapan. Dalam hal ini, siap untuk setiap perkembangan militer di tengah meningkatnya serangan oleh pasukan rezim di pedesaan Aleppo dan Idlib. Sebagaimana surat kabar Suriah, Enab Baladi merilis pada Sabtu 12 Oktober, faksi tersebut menegaskan komitmen dan hak revolusioner untuk membela dan melindungi warga sipil juga kesucian mereka. Adapun koalisi yang dimaksud di sini mencakup Hayat Tahrir al-Syam yang memiliki pengaruh signifikan di Idlib, Front Pembebasan Nasional, Tentara Nasional Suriah, dan Jaish al-Idza. Al-Fateh Al-Mubin sendiri merupakan koalisi pemberontak Suriah dan faksi jihad yang berpartisipasi dalam Perang Saudara Suriah, yang pembentukannya dideklarasikan pada Juni 2019. Mereka kemudian menganggap rezim Suriah dan sekutunya Iran bertanggung jawab atas pengeboman yang terus berlangsung di wilayah sipil di Suriah Utara. Intervensi Rusia di Suriah. Keberadaan Rusia dengan mempertahankan keberadaan militer yang signifikan di Suriah jelas untuk membantu sekutu dekatnya Bashar al-Assad. Dengan dukungan militernya, Moskow telah membantu rezim membalikkan keadaan selama perang sebagai gerakan pro-demokrasi. Sekilas, rezim Assad tampak seperti pihak yang paling diuntungkan. Namun, tahukah kalian, Rusia pun pada dasarnya punya banyak keuntungan untuk tetap mempertahankan intervensinya di Suriah. Singkatnya, Rusia melihat kehadirannya di sana sebagai pencapaian penting dan alat tawar-menawar dalam kemungkinan dialog dengan berbagai mitra, mulai dari kekuatan regional di Timur Tengah hingga negara-negara Barat. Suriah merupakan aset berharga yang dapat digunakan dalam negosiasi dengan Turki, Iran, dan Israel. Selain itu, Suriah dapat menjadi subjek dialog potensial dengan Amerika Serikat yang sangat penting, mengingat sedikitnya topik diskusi yang terbuka bagi kedua negara saat ini. Mengutip Carnegie Politika, Turki sebagai perantara Rusia dan Barat telah menjadi sangat penting bagi Kremlin di berbagai bidang yang jauh melampaui perdagangan. Sementara Iran yang dulunya memiliki kepentingan ekonomi yang minim bagi Moskow, kini menjadi pemain kunci untuk menghindari sanksi Barat setelah perang Ukraina. Negara-negara Timur Tengah lainnya seperti UEA, Arab Saudi, dan Mesir mungkin juga bermitra dengan Rusia untuk menghindari sanksi. Kemudian Arab Saudi dan Qatar yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan isu hak asasi manusia, kemungkinan akan mengangkat beberapa isu Suriah dalam dialog mereka dengan Rusia. Kesimpulannya, Rusia di sini memiliki peluang untuk meyakinkan sejumlah pihak agar tidak memperburuk situasi sehubungan dengan keinginannya meminimalkan gangguan dari Ukraina. Sebuah prioritas kebijakan luar negeri yang menghabiskan hampir seluruh sumber dayanya. Dalam beberapa minggu terakhir, militer Rusia yang pro-rezim telah mengintensifkan penembakan, menggunakan artileri berat dan serangan udara untuk menargetkan kawasan yang dikuasai oposisi. Menurut kalian, benarkah tindakan ini untuk menantang Amerika Serikat yang mendukung oposisi?